Injil Luke, pasal 19. Kemudian Yesus dan para muridnya memasuki Yeriko dan meneruskan perjalanan mereka melalui kota itu. Di sana ada seorang kepala penagih pajak yang kaya raya, namanya Zakheus. Dia ingin melihat siapa itu Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumun di sekelilingnya. Lagi pula badan Zakheus pendek. Karena itu dia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara, supaya bisa melihat Yesus yang akan melewati jalan di bawah pohon itu. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun. Karena hari ini Allah mau supaya aku menginap di rumahmu." Zakheus cepat-cepat turun dari pohon itu dan dengan sukacita dia menyambut Yesus. Ketika melihat kejadian itu, semua orang bersungut-sungut dengan berkata, "Ih, dia akan menginap di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus, setelah sampai di bawah, berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, separuh dari harta saya akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Dan siapapun yang pernah saya tipu pajaknya, akan saya kembalikan kepadanya 4 kali lipat." Jawab Yesus, "Hari ini Allah bekerja untuk menyelamatkan kamu dan keluargamu. Sekarang nyatalah bahwa kamu juga keturunan Abraham, karena memang aku, sang anak Adam, diutus Allah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat." Rombongan Yesus sudah hampir sampai di kota tujuan mereka, karena Yerusalem dekat dengan Yeriko. Tetapi banyak orang menyangka bahwa waktu Yesus tiba di Yerusalem, dia akan segera mendirikan kerajaan Allah dan negeri Israel akan bebas dari penjajahan Romawi. Oleh karena itu, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang bangsawan pergi jauh ke ibu kota kerajaan untuk diangkat sebagai raja di wilayahnya. Sesudah itu dia akan kembali dan memerintah di daerahnya sendiri. Sebelum berangkat, dia memanggil 10 orang pegawainya dan memberikan 1 uang logam emas besar kepada mereka masing-masing dengan berpesan, "Sementara aku pergi, pakailah uang itu sebagai modal kalian untuk berdagang." Tetapi penduduk di wilayahnya membenci bangsawan itu. Maka sesudah dia berangkat, mereka mengirim beberapa utusan ke ibu kota untuk menghadap raja tertinggi yang berencana mengangkat dia sebagai raja wilayah itu. Mereka menyampaikan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkat menjadi raja. Ketika dia kembali ke wilayahnya, dia menyuruh orang memanggil pegawai-pegawainya yang sudah menerima uang emas tadi, untuk mendengar laporan mereka masing-masing tentang keuntungan yang mereka dapat dari usaha dagang mereka. Pegawai yang pertama datang dan berkata, "Tuan Raja, saya memulai usaha dengan 1 uang logam emas yang Tuan berikan. Sekarang saya sudah menghasilkan 10 kali lipat." Raja itu berkata kepadanya, "Bagus. Kamu adalah pegawai yang baik. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka kamu saya angkat untuk memerintah atas 10 kota." Kemudian pegawai yang kedua datang dan berkata, "Tuan Raja, modal 1 uang logam emas yang Tuan berikan itu sekarang sudah menjadi 5 kali lipat." Raja itu berkata juga kepadanya, "Kamu akan memerintah atas 5 kota." Lalu pegawai yang lain datang dan berkata, "Ya Raja, ini 1 uang logam emas yang Tuan berikan itu. Saya menyimpannya dalam sehelai kain. Saya takut kepada tuanku Raja, karena Tuan adalah orang yang kejam yang mengambil banyak dari usaha orang lain. Contohnya, Tuan menuai di mana Tuan tidak pernah menanam, dan mengambil hasil di mana Tuan tidak pernah menabur." Raja itu berkata kepadanya, "Hei pegawai yang tidak berguna, saya akan mengadili kamu sesuai dengan yang kamu sendiri katakan. Kamu sudah tahu bahwa saya adalah orang yang kejam dan suka mengambil banyak dari usaha orang lain. Kalau begitu seharusnya kamu menabung uang saya itu di bank,
supaya waktu saya kembali, saya mendapatkan uang itu ditambah dengan bunganya. Lalu raja itu berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, ambil uang itu dari dia dan berikan kepada pegawai saya yang menghasilkan 10 uang logam emas tadi. Tetapi orang-orang itu menjawabnya, wah, Tuan jangan begitu. Orang itu sudah mempunyai 10 uang logam emas. Jawab raja itu, saya katakan kepada kalian, setiap orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, maka apa yang masih ada padanya pun akan diambil. Sekarang tentang orang-orang yang membenci saya dan tidak ingin saya menjadi raja. Bawalah mereka semua ke sini dan bunuh mereka di hadapan saya. Sesudah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus berjalan di depan mereka dan meneruskan perjalanan menuju Yerusalem. Ketika mereka sudah mendekati desa Betfage dan Betania di sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun, dia menyuruh 2 orang muridnya, berangkatlah lebih dulu ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan menemukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sedang terikat di dekat rumah seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan bawalah ke sini. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kalian melepaskannya? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Lalu kedua utusan itu pun pergi dan menemukan tepat seperti yang sudah dikatakan Yesus. Ketika mereka sedang melepaskan ikatan keledai itu, beberapa orang anggota keluarga pemiliknya bertanya kepada mereka, kenapa kalian melepaskan keledai kami? Jawab mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka berdua menuntunnya kepada Yesus, lalu mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka dan membantu Yesus naik ke atasnya. Orang banyak yang melihat dia menunggangi keledai itu menuju Yerusalem menghamparkan jubah-jubah mereka di sepanjang jalan yang dilewati Yesus, sebagai penghormatan terhadapnya. Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem, yakni di jalan menurun pada Bukit Zaitun, para muridnya dan semua orang banyak yang mengikuti dia bersukacita memuji Allah dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah karena semua keajaiban yang dilakukan Yesus yang sudah mereka lihat. Mereka berseru-seru, diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Sekarang kita akan berdamai dengan Tuhan di surga. Kemuliaan bagi Tuhan di tingkat surga yang tertinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, suruhlah para pengikutmu itu diam. Tetapi jawabnya, aku beritahukan kepada kalian, seandainya mereka diam pun, batu-batu di sepanjang jalan ini akan bersorak dengan kata-kata yang sama. Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, dia memandang kota itu lalu meratapinya. Kasihan sekali, hai kalian penduduk Yerusalem. Alangkah baiknya kalau hari ini kalian tahu cara berdamai dengan Allah. Tetapi tidak mungkin kalian mengerti sekarang, karena akan datang masanya ketika musuh-musuh kalian mengepung kota ini, menimbun tanah untuk menerobos temboknya, dan menyerang kalian dari segala arah. Mereka akan membunuh semua penduduk kota ini dan menghancurkan seluruh tembokmu sampai rata dengan tanah, sehingga tidak ada batu yang masih tersusun. Hal itu akan terjadi karena kalian tidak menyadari arti hari-hari yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu waktu aku mengunjungi kalian sebagai wakil Allah. Lalu Yesus masuk ke teras rumah Allah dan mengusir para pedagang yang sedang berjualan di sana. Katanya kepada mereka, dalam kitab suci, Allah berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kalian sudah menjadikannya sarang pencuri. Sesudah itu, setiap hari Yesus mengajar di teras rumah Allah. Sementara itu, para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin Yahudi berusaha mencari cara untuk membunuh dia. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena di sekelilingnya selalu ada banyak orang yang sangat tertarik untuk mendengarkan setiap pengajarannya.
Tuhan, sebagaimana Yesus menangisi Yerusalem dan menyucikan bait suci, carilah yang tersesat seperti Zakeus dalam kehidupan yang terabaikan. Gunakan talenta dengan produktif di tengah masyarakat yang telah kau anugerahi. Sambutlah rajamu dengan rendah hati. Pulihkan apa yang diperoleh secara tidak adil dengan keadilan. Dalam nama Yesus yang kudus dan penuh kuasa. Amin.